Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Didi Irwanto. Saya adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas ketiga pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ketiga ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu aplikasi manajemen rental kendaraan. Oke, jadi kebetulan saya sudah membuat codingannya. Jadi pertama kita diminta untuk membuat sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi dasar untuk semua kendaraan yang disewakan. Kemudian pada kelas tersebut harus terdapat atribut nama, harga sewa, jenis, dan status. Kemudian kita diminta juga untuk membuat kelas turunan dari kelas abstrak tadi, yaitu kelas mobil, motor, dan bus. Kemudian yang ketiga, buatlah kelas rental kendaraan eh, yang akan mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kemudian ini buatlah kelas penyewaan untuk mencatat eh, eh, mencatat kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Jadi kemudian implementasi konsep inheritance, implementasi konsep encapsulation, kemudian digunakan exception handling. Ya, kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru, menampilkan daftar kendaraan, menerima penyewaan kendaraan, menghitung total biaya, kemudian menampilkan struk penyewaan pelanggan dan keluar dari program. Implementasikan operasi input dan operasi file. Kemudian gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini kebetulan saya sudah membuat programnya. Ya, jadi di sini ada kelas kendaraan dengan atribut yang diminta seperti tadi, ada atribut nama, harga sewa, jenis, dan status. Kemudian ini ada ketiga kelas turunan dari kelas abstrak kendaraan ini. Jadi ada kelas mobil, motor, dan bus. Kemudian ada juga kelas rental kendaraan. Ini untuk menyimpan data kendaraan, kemudian kelas penyewaan untuk menyimpan data pelanggan yang menyewa kendaraan. Oke, kita coba jalankan saja programnya. Buka, ya, kita jalankan. Java, main. Ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi manajemen rental kendaraan. Jadi kita akan langsung mencoba di menu pertama yaitu tambah kendaraan. Oke, kita pilih satu. Ya, kita masukkan jenis kendaraan, motor misalkan. Ya, nama kendaraan misalkan Supra. Harga sewa per hari misalkan 100.000. Kapasitas mesin 110 cc. Ya. Jadi ini adalah tampilan informasi dari kendaraan yang kita inputkan barusan. Kemudian di sini eh, setelah kendaraan ditambahkan, maka di sini akan muncul sebuah pertanyaan, apakah kita akan menambah ulang kendaraan atau tidak. Jadi kita pilih ya, enter. Kemudian kita coba tambahkan kendaraan lain, misalkan mobil, ya, enter. Nama kendaraan, misalkan Avanza. Harga sewa per hari 500.000. Jumlah kursi, jadi Avanza misalkan 8, 8 seat. Oke, ini berhasil. Kita coba tambahkan lagi satu, misalkan bus. Nama kendaraan misalkan minibus. Harga sewa per hari misalkan 800.000. Ya, kapasitas penumpang misalkan 15 orang atau 10 orang. Kan 10 orang.
Oke, hasil. Eh, sini tambah ulang kendaraan, kita pilih tidak. Kembali ke menu utama, kita pilih ya. Oke, tadi eh, fitur tambah kendaraan. Sekarang kita masuk ke fitur kedua, yaitu melihat daftar kendaraan. Kita pilih nomor 2. Jadi di sini akan diminta eh, kita diminta untuk memasukkan jenis kendaraan yang akan kita lihat. Jadi di sini misalkan kita akan melihat kendaraan motor. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari daftar kendaraan motor yang ada. Di sini ada Supra motor, jenis kendaraan motor, harga sewa 100.000, kapasitas mesin 110. Oke, kita coba kembali ke menu utama. Kita lihat lagi. Misalkan kita ingin melihat bus. Bus. Ya, ini. Ya, kita coba kembali lagi. Kita lihat lagi. Ya, ketikkan semua untuk menampilkan semua jenis kendaraan. Jadi kita coba lihat semua kendaraan yang sudah kita daftarkan. Semua. Oke. Ya, jadi ini adalah semua kendaraan yang sudah kita daftarkan tadi. Di sini ada motor, mobil, kemudian ada bus. Ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan mencoba eh, fitur penyewaan kendaraan. Kita masukkan 3. Jadi, jenis kendaraan, jadi jenis kendaraan yang ada yang akan disewa. Jadi misalkan pelanggan akan menyewa motor. Kita enter. Ya, jadi ini adalah daftar kendaraan tadi yang sudah kita inputkan. Kemudian nama kendaraan. Jadi nama kendaraan ini harus kita masukkan sesuai dengan nama kendaraan yang ada di daftar sini. Jadi di sini misalkan Supra. Nama pelanggan, jadi misalkan nama pelanggan, nama saya, ya, lama sewa. Jadi misalkan pelanggan ini akan menyewa motor selama 3 hari. Enter. Ya, jadi secara otomatis di sini akan muncul eh, informasi sewa kendaraan. Jadi di sini ada nomor invoice, nama pelanggan, kemudian jenis kendaraan yang disewa, nama kendaraan Supra, harga sewa, lama sewa, dan total harga sewa. Jadi selain eh, informasi sewa kendaraan ini ditampilkan di sini, aplikasi juga akan menyimpan data kendaraan yang disewa tadi pada pada file data. Ini, ini pada folder data. Jadi pada folder data ini di sini terdapat eh, terdapat sebuah file txt yang bernama data kendaraan. Jadi file ini secara otomatis akan di-generate ketika kita menginputkan data kendaraan. Ini coba kita buka. Iya, sorry, kita pakai saja misalkan Notepad++ supaya tampilannya lebih interaktif. Sekarang kita eh, coba kembali lagi. Jadi, maaf tadi saya lupa menjelaskan tentang file data kendaraan ini. Kita coba tambahkan satu kendaraan lagi misalkan di nomor 1. Jadi kita misalkan tambahkan motor, kemudian nama kendaraan Ortega, kemudian harga sewa 100.000, kapasitas mesin 110 cc. Ya, secara otomatis data motor yang kita inputkan tadi akan ditambahkan ke dalam file kendaraan .txt. Ini adalah daftar kendaraan yang sudah kita inputkan tadi. Oke, kita lanjut ke menu penyewaan sudah. Sekarang kita masuk ke menu cetak struk kendaraan atau kita tambahkan lagi data penyewaan. Misalkan ada seorang pelanggan yang ingin menyewa sebuah mobil. Ya, jadi ini daftar mobil, kita masukkan sesuai dengan daftar yang ada, misalkan Avanza.
Avanza. Atau kita coba inputkan misalkan data kendaraan yang tidak ada di list mobil sini. Ini misalkan Xenia. Ya. Jadi ketika data yang kita masukkan tidak ada di eh, list kendaraan, maka otomatis kendaraan tersebut tidak bisa disewa. Dia akan muncul informasi bahwa kendaraan tidak ditemukan atau tersedia. Jadi kita coba ulang mobil misalkan Avanza, nama pelanggan misalkan Adeva. Kemudian lama sewa misalkan 2 hari. Ya, sini akan muncul nomor invoice baru. Tadi yang pertama tadi invoice 1, ini sekarang invoice 2. Nama pelanggan, jenis kendaraan mobil Avanza, harga sewa 500.000, lama sewa 2 hari, total 1 juta. Oke, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita coba ke fitur selanjutnya, yaitu cetak struk penyewaan kendaraan. Jadi kita masukkan tempat, enter. Jadi di sini ada 2 invoice. Eh, jadi ada totalnya ada 2 pelanggan yang sudah melakukan penyewaan tadi. Sekarang kita akan coba cetak invoice ini. Jadi invoice pertama eh, yaitu nama pelanggan dari Irwanto, nama kendaraan yang disewa motor Supra, harga sewa 100.000, lama sewa 3 hari, kemudian total harga sewa 300.000. Kemudian yang kedua Adeva, nama kendaraan Avanza, harga sewa 500.000, lama sewa 2 hari, total 1 juta. Akan coba mencetak invoice yang kedua misalkan. Jadi sebelumnya di sini tidak ada data invoice. Ini kita akan coba cetak INV2. Kita enter. Ya, otomatis di sini akan mencetak informasi kendaraan yang disewa. Kemudian pada folder data tadi akan muncul file baru bernama inv2.txt, yang mana file ini berisi data kendaraan yang disewa tadi. Kemudian kita coba eh, menu selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu batch insert. Jadi kita akan mencoba eh, memasukkan data kendaraan yang ada di file ini. Jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat sebuah file CSV, di mana di sini ada data kendaraan bermotor. Ya, ini di sini ada daftar motor yang sudah saya buat sebelumnya, ada Honda Beat, Yamaha Mio, Yamaha Vision, Honda Supra, Suzuki Satria. Kemudian di sini ada juga data mobil ini dan data bus. Ya, jadi kita akan coba mengimport data dari file CSV ini melalui fitur batch insert kendaraan. Ini 5. Ini 5 jenis kendaraan. Jadi misalkan kita akan melakukan batch insert atau kita akan mengimport data sampel data motor. Jadi misalkan kita akan mengimport data motor yang sudah kita buat ini. Jadi misalkan motor, kita masukkan nama file yang ini, sampel data kendaraan, sampel data motor, sampel data motor .csv. Nah, enter. Ya, proses batch insert berhasil. Sekarang kita coba lihat apakah data kendaraan bermotor tadi sudah berhasil di input. Jadi kita pilih menu kedua yaitu daftar kendaraan. Ya, sekarang kita coba motor. Ya, jadi di sini semua kendaraan yang ada di sampel data motor.csv sudah diimport ke dalam aplikasi. Di sini sudah ada data motornya. Ini. Kemudian kita lihat eh, daftar motor tadi di data kendaraan. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita coba masukkan lagi data misalkan mobil.
Sekarang kita coba, misalkan kita memasukkan eh, nama file CSV yang tidak ada di sini. Jadi kita coba, misalkan sampel data mobil dan motor CSV. Jadi kita coba memasukkan data yang tidak ada di sini, kita enter, nah, maka di sini akan muncul pesan kesalahan yaitu proses batch insert gagal. Jadi the system cannot find the file specific. Jadi ketika kita menginsert file yang tidak ada di sini, file CSV yang tidak ada di sini, maka otomatis akan ditolak oleh sistem. Oke, kemudian kita coba menu terakhir yaitu keluar dari aplikasi. Kita enter. Iya. Oke, demikian program yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.